Kan start tuh mau countdown kan, standby ya kan? Iya. Tim multimedia gue nervous bos, dia keluarin apa? Harusnya Indonesia Raya, Iya. dia keluarin dangdut bos. Gila gak? itu Itu langsung- semua orang kayak wah udah grek. Kenapa? Terutama yang pelatihnya apa segala macam dari seluruh Indonesia kumpul latihan untuk perform, untuk ngeliatin ke para petingginya jalan tarian. Udah mau kira-kira mungkin 2 menit lagi ke stop loh bos. Udah mau di ujung, udah mau klimaks ibaratnya. Tiba-tiba switch. Ya, selamat datang kembali di program 1818. Apa itu 1818? Program yang akan membicarakan mengenai industri kreatif, event, festival, musik, konser yang akan kita selesaikan obrolannya, sharingnya dalam waktu yang presisi yaitu 18 menit 18 detik. Nah, alhamdulillah hari ini juga gue dapat kesempatan maksa tamu gua ikutan konten karena nggak direncanakan, karena gua lagi brainstorming harusnya lagi technical meeting tapi pas nih Dijebak. ya kan? Dijebak. Ya, selamat datang Mas Ceper. Ya, selamat Maghrib. maghrib. Selamat Selamat maghrib Pak Dino. Dari Mas Ceper ini saya overview adalah senior saya, ya kan, saya belajar mengenai secara teknikal memanage sebuah pertunjukan itu salah satu dari Mas Ceper. Dulu kita pernah kerjasama di Kahitna 25 tahun ya, 25 tahun. Ya, dengan beberapa senior lainnya. Dari situ saya belajar. Pas saya pintar nggak pernah ketemu karena beliau sibuk, ya kan? Gak dipanggil-panggil sih. Enggak. Beliau sibuk. Tapi kemarin tahun lalu alhamdulillah dipertemukan lagi. Iya. Kita buat sebuah pertunjukan untuk sebuah acara korporasi dan hasilnya banyak diapresiasi. Dan makanya sekarang ini sedang ketemu untuk membahas event selanjutnya ulang tahun KNPI ke-50. Hopefully juga menjadi acara fenomenal yang dipimpin oleh Mas Ceper. Di sini Mas Ceper itu adalah sebagai show director. Jadi saya pengen ngobrol dalam waktu singkat, padat, tepat, dan presisi karena industri kami industri yang harus presisi mengenai apa sih show director itu. Silakan Mas Ceper. Ya. Jadi show director itu sebenarnya ada 2 versi nih, Om Dino. Jadi kalau di teater tuh nggak ada, ya udah langsung sutradara. Tapi kan di kita di dunia pertunjukan tuh, terutama di corporate ya, itu terutama klien udah tahu istilahnya show director. Jadi masuknya ke ranahnya kreatif, tapi begitu eksekusi di lapangannya merangkap sebagai stage manager juga. Oke. Gitu. Jadi kayak sekarang ini kan aku dilibatin sama Pak Dino dari awal, kita bahas soal kreatifnya apa segala macam itu ya memang tepat si show director itu harus memang ngikutin dari proses yang mungkin nggak di awal banget tapi di tengah untuk jalannya, teknikalnya segala macam. Gitu. Oke. Kalau bicara karirnya Mas Ceper sendiri akhirnya memutuskan untuk jadi professional show director itu di level kapan? Karena baik lagi industri event, pertunjukan, festival kalau saya anggap ya, Iya. baru secara bukan diapresiasi, secara growth gitu orang tahu oh ternyata dia tuh seorang show director, diapresiasi lah gitu. Oh, dia seorang creative director gitu. Itu menurut saya baru di era-era digital aja. Karena selama ini sebelum itu 15 tahun lalu ya dianggap sebagai kru pekerja lapangan aja gitu kan. Nah, kalau Mas Ceper sendiri akhirnya memutuskan gue jadi professional show director itu kemauan itu timbulnya kapan dan akhirnya memutuskan emang rezeki gue di sini Itu gitu kapan? di awal 2000 Pak Dino. Jadi waktu itu gue tuh kan basicnya sebenarnya security event FOH. Oh yang benar. Serius. Tahunnya 98 99. Apa tuh acara pertama tuh? Konser KD yang di JCC kalau nggak salah itu Oh tuh. gitu, Tiga Diva itu? Enggak, masih KD Oh, masih doang. KD. Nah di Wah. situ Tiket sebelum itu udah ada lah, Tiket udah ada masih berapa? beberapa. 15 ribuan nggak? Enggak. Gila jadul banget. Nah di situ ngelihat Mbak Inet. Oh oke. Ini orang ngapain sih gitu, kayaknya Oke. semua sibuk ini apa segala macam. Terus ngatur gitu. Wah, seru nih kayaknya. Gue ngobrol tuh waktu itu masih calon bini gue. Oke. Yang gue pingin deh nih kayak ini, kayak dia nih. Di Lala ya ditentuin sama Allah ngekru sama dia setelah jadi oke. setelah dari security event itu ditarik ke produksi di sebuah IO. Selesai itu kemudian Itu 90-an juga tuh? di 2000 awal. Oke, 2000 awal. 2000 awal habis itu
gue memberanikan diri buat freelance, mulailah tuh nge-crew sama Mbak Inet, sama Mas Hari Tulang, sama ini. Cuman seringan sama Mbak Inet. Oke. Ya situlah ya makin sering belajar, makin ini segala macem. Jadi nentuin ya di sinilah gue berkarir gitu. Oh, oke. Nah, kalau bicara karir itu kan ada keberhasilan dan kegagalan tuh. Betul. Kita bicara keberhasilan dulu deh. Keberhasilan yang Mas Ceper benar-benar bangga gitu, secara emosional maupun secara rasional. Rasional tahu dong. Iya. Ya kan? Ya kan? Invoice ya kan? Kalau emosional tuh momentumnya gitu Betul. kan, Mas Ceper diselamatin banyak orang, diapresiasi, itu apa? Event apa? Apa ya? Ya salah Atau satunya. setiap minggu kayak gitu? Nggak ya, salah satunya ya yang kita kerja bareng itu Pak Dino. Oke. Wah, ini si Peres nih. Nggak itu juga, terus pernah konser terbesar Ari, lah. Ari Lasso yang awal. Oke. Glenn di Esplanade juga waktu itu ya. Cuman ya salah satunya maksudnya yang ya gede gitu kan. Itu ya si Kahitna itu juga awal Kahitna Oke, konser besar betul, kan gitu. Itu pertama kali konser lokal Iya, lagi besar ya. Habis itu apa ya, waktu itu bantuin jadi sutradaranya Miyajo, ada IMF waktu itu, IMF dinner di GWK, itu emang pengisi acaranya aja hampir 1.000. Ada tarian, ada nyanyi apa segala macem, itu ya bawa nama negara juga sih. Oh, dan tingkat kesulitan juga pasti tinggi ya. Tinggi banget Harus, itu, karena ada efek segala macem. Harus zero Belum, miss kan? Zero mistake ya, Iya kan? karena kepala negara semua kan yang nonton. Oke. Gitu. Oke, nah kalau bicara kegagalan, gue mau sharing sedikit nih. Gue 2007 itu di hire itu sebenarnya sebagai project director di Australia. Tapi yang meng-hire gue menganggap project director itu melakukan semuanya ya kan, termasuk sampai show director juga. Tuhan ya kan? dianggapnya ya. Iya. semua harus manage. Ya udahlah ya, Iya. udah sampai sana juga ya kan. Jadi gue jadi show director juga, which is ya scene gue bukan di situ saat Iya, itu ya gitu. Ya udah gue jalan tuh, gue manage kan ada lighting, ada ini gue sharing sedikit ya. Nah, setelah itu gue mau nanya lo kegagalan. Ada lighting, ada multimedia ya kan, terus ada sound gitu kan. Kan start tuh mau countdown kan, standby ya kan. Iya. Udah hitung kan, countdown. Tim multimedia gue nervous bos, dia keluarin apa? Harusnya Indonesia Raya, Iya. dia keluarin dangdut. Terus kejadiannya hampir sama kayak gua sih. Jadi kebetulan si VJ-nya itu gua udah tanya. Jadi sebuah acara kementerian juga, pemerintahan lah. Jadi openingnya tuh ada dance-nya yang nari tuh dari seluruh cabang di Indonesia, udah latihan udah lama segala macem. Ada si VJ ini, di awal gue udah tanya, lo biasa nggak nge-VJ? Biasa mas, gue ini. Oh ya udah, karena yang bikin konten sama yang nge-VJ beda nih orangnya. Oke. Udah jalan tarian, udah mau kira-kira mungkin 2 menit lagi ke stop lo bos, masuk Indonesia Raya. Kalau gue itu masuk Indonesia Raya. Oh jadi Wah. materinya keganti gitu? Iya keganti. Gila gak? itu Itu langsung. semua orang kayak wah udah grek. Kenapa? Terutama yang pelatihnya apa segala macam dari seluruh Indonesia kumpul latihan untuk perform, untuk ngeliatin ke para petingginya. Terus stop di udah mau di ujung, udah mau klimaks ibaratnya. Tiba-tiba switch. Switch. Di situ. Nah itu apa tuh kesimpulannya, pembelajarannya apa tuh? Pembelajarannya ya gue emang nggak, maksudnya sebaiknya mungkin gue bawa VJ sendiri atau ya harus benar-benar yang capable lah. On point ya, On point, betul. on point ya. Betul. Gitu, oke. Jadi oke. pelajaran banget Nah sih. ini itu. kegagalan lo yang biasa aja atau ada yang terbesar? Karena gue butuh tahu nih yang terbesar apa. yang Kalau gue, terbesar? kalau secara teknikal tadi tuh sejarah gue tuh akan gue ingat sepanjang masa ya kan. Di Indonesia Raya tiba-tiba keluar dangdut tuh dahsyat tuh. Iya sih. Itu gawat tuh. Itu gawat tuh. Traumanya Itu sampai gawat. sekarang tuh bos Itu ya gawat, kan. Jadi itu gue kalau gawat. Indonesia Raya sekarang benar-benar hati-hati banget tuh. Iya ya kan? benar. Nah kalau lo apa? Ada yang dahsyat ya? Yang gokil nih. Alhamdulillah sih Enggak enggak ya? ya. Ya, tadi itu doang kali itu ya? Iya. Ya Oke. miss kecil gitulah paling. Ada sih pernah video nggak keputar, sedangkan video itu penting. Oh. Gitu karena diserahinnya itu di last minute.
Oke. Dari si yang bikin konten dari klien juga kebetulan. Oh. Nah pesenannya itu mesti keputar, cuman karena gue terimanya last minute, gue nggak mau resiko sebenarnya. Tapi itu akhirnya gue play sih tapi bukan di posisi di rundown ya gitu. Oke. Itu sih yang cukup fatal sih menurut gue, karena ya dikomplain habis-habisan bos. Oh, oke. Berarti kalau kayak gitu, step atau structure dalam hal job desk Ya. gitu, apa aja tuh, Mas Ceper? Sebagai show director dari pertama sampai akhirnya delivery. Dari Nah, pertama ya itu pasti kan kita konsepnya kayak gimana, konsep Oke, besarnya setelah tahu segala macam. konsepnya? Setelah tahu konsepnya kita jabarin kan, untuk teknikalnya gimana, untuk ya ngobrol sama semua pihak lah, termasuk Oke. si production, si artis sendiri, pengisi acara apa segala macam. Abis itu ya masuk ke mulai latihan kan. Oke. Latihan apa segala macam. Berarti rundown itu udah Udah, iya dong? betul. Jadi Oke. kalaupun mau ada perubahan, udah tinggal di step nextnya, misalnya latihannya the point A berubah ke poin C atau apa kan gitu. Nah, kalau di kolom rundown, kalau boleh tahu apa itu? Biar nanti pemirsa, pada penonton juga tahu, oh jadi show director tuh gini step yang benar nih gitu. Di kolom rundown yang pasti Yang umum aja lah, yang umum umum ya. Kan nomor masing-masing. lah ya, nomor, timing, durasi, terus deskripsinya programnya acara apa, terus PIC ya? PIC Oke. atau talentnya, baru di situ ada sound, lighting apa segala macam, bahkan kalau yang lengkap tuh sampai ke kostum segala macam ada. Oke. Nah itu Mas Ceper lakukan sendiri atau sudah sama tim? Sudah sama tim. Oh sudah sama tim Ya awalnya basicnya pasti dari gua sendiri, cuman ininya sama tim nanti. Oh. Gitu. Oke. Ya, boleh. Gil, opening Saya kiri kayak kanan semua. video, tengah drone ya. Kiri kanan video, Standby. kiri kanan video, tengah drone. Oh sama closing Samson mbak nanti mbak. Tapi kita lebih Jadi 2 kali seremoni dan closing Samson nanti. Yang hampir nyambung sama itu tuh golden. Nah soalnya kan sebenarnya abis countdown itu kan testimoni bro. Iya. Lagunya juga jual background Iya doang. tipis doang ya. Oke, Nggak apa-apa ya. Oke. Siap. Full out ya teman-teman ya, full Yang out. terakhir Full, ngomong itu harus semuanya. kayak ngasih cue masuk Iya. gitu. 5, 4, 3, 2, 1, safety briefing. Hadirin yang berbahagia. Nah, setelah bicara pengalaman ya kan, keberhasilan, kegagalan, ngomongin mission ke depan, sisa hidupnya mau apa? nih? Mission Mau ke depan. mau capai. Yang belum tercapai deh. Yang belum tercapai ya. Pingin show di luar lagi sih. Nah, itu pernah tuh. Hah? Oh pernah ya tadi. Pernah. Apa tadi di mana? Glenn di Esplanade pernah. Oh. Terus waktu itu ada ITB Berlin, jadi kita bawa misi budaya. Kebetulan waktu itu Indonesia country host di Oke. sana. Jadi Nah itu Mas ya Ceper semua sebagai apa tuh di situ? Sebagai Show director. manage eventnya atau pure show directornya? pure show director sih. Oh keren. Oke. Gitu. Meskipun ada Miyajo di situ sebagai creative director ya. Ya. Gitu. Oh, Tapi runningnya semua kita. Kalau yang di Glenn juga gitu. Show director. Ya, show director saya Oke. Waktu itu Gitu. berapa audiens tuh? Sebenarnya 2000 ya kalau salah ya. Esplanade 2000 ya. Hampir full house sih waktu Hampir itu. full house ya. Hampir full house. Kalau yang tadi di Berlin. Di Berlin emang karena semua undangan jadi emang full sih. Waktu itu masih zamannya Pak SBY ya. Oh. Gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000. Gua lupa 2012 kali ya. Sebelumnya Jokowi lah. Oh. Oke. Jadi ke depan pengen Pengen buat ada itu karya lagi sama nih. ini sih Nah, apa tuh? Mas Dino. Ya pasti regenerasi ya. Pingin tuh yang kan sekarang istilah macem-macem nih gara-gara IO banyak apa segala macem. Pingin ngelurusin lah istilah-istilah yang benar apa, kemudian bahasanya sama, kalau perlu dari ya Sabang sampai Merauke tuh sama. Kemudian kita kalau ada show di luar nggak perlu bawa-bawa dari Jakarta nih, udah ada yang ready di daerah, kenapa enggak gitu. Jadi kedepannya pingin ngajar juga sih gitu. Oh itu mantap banget tadi.
episode sebelumnya itu saya ngomong Mas Roro ya kan. Kenapa saya Mas Roro Iya. kan? Nah itu regenerasi seperti apa? Sudah dilakukan atau belum? Kalau Mas Roro sudah. Kalau Mas Ceper sekarang posisinya gimana? Ini kebetulan kan gue ikutan di API, Asosiasi Pekerja Industri Pertunjukan Indonesia. Oke. Di situ juga ada, kebetulan gue ketua bidang anggota. Di Oke. situ ya yang rekrut anggota baru dari yang daerah apa segala macem itu, sama terlibat di Backstagers DKI juga. Oke. Gitu. Ya rencana ke depan itu sih, maksudnya kita mau rekrutmen kru baru yang emang kita bikin pelatihan apa segala macem, bahkan kan sekarang apa sertifikasi. Betul. Itu. Nah, betul. itu juga didorong dari asosiasi untuk bisa bersertifikasi lah gitu. Oke. Rencana itu melalui asosiasi ya. Oke, mantap. Gitu. Penting sih, Mas, karena Iya. hari ini kalau gua lihat industri kita udah mulai diapresiasi. Betul. Ya kan? Dan sudah diakuin. Diakui, ya Diakuin, kan? bener. Karena sekarang ya Pak Presiden juga ngomong event lead recovery kan. Betul. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang semua orang pada buat event gitu. Bener. Semua orang pengen jadi promotor, semua orang pengen jadi IO gitu kan. Betul. Jadi harus disupport sama SDM yang qualified dan kualitas, punya quality. Betul. Oke, top. Terakhir games atau quiz lah. Pokoknya gue cuma nanya, idola lo siapa dalam konteks pekerjaan lo saat ini? Masih Gua. Mbak Inet sih ya, gue Mbak sama Inet. Mas Toto Harto. Oke, Mbak Inet. Kalau bicara secara industri pertunjukan musik, musisi yang lo idolakan? Mas Erwin. Mas Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Sama? Kalau band Kahina sih. Tetap ya? Tetap sih. Oke. Thank you Mas Ceper. Ya sama-sama. Pak Dino. Semoga episode ini sudah di-insert juga hasil kolaborasi saya dengan Mas Ceper di acara KNPI 50 tahun nanti. Bisa melihat hasil karya kami berdua, semoga bisa memberikan inspirasi. Amin. Sukses buat pekerja kreatif dan sukses juga buat Mas Ceper. Terima kasih. Sama-sama Pak Dino. Suara lugas bersama